Oke, assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Oke ya, untuk semester 2 ini kita pembelajarannya masih menggunakan pembelajaran sistem daring atau pembelajaran jarak jauh. Kalau biasanya butuh live-nya di Facebook, untuk kali ini butuh rekam pembahasan materi untuk minggu ini. Karena anak-anak MBS masih belum melakukan kegiatan tatap muka, jadi biar kegiatan tetap berjalan, kegiatan pembelajaran tetap berjalan, butuh merekam materi minggu ini. Oke ya. Untuk materi di semester 2 ini, untuk kelas 8, materi yang pertama adalah tentang teorema Pythagoras. Ya. Untuk teorema Pythagoras ini sebenarnya sudah pernah kalian dapatkan waktu di SD. Teorema Pythagoras ini adalah sama dengan segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku. Nah, kalau kalian di SD itu rumus segitiga siku-siku itu seperti ini. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A-nya di sini, B-nya dan C itu selalu sisi miring. Nah, misal diganti hurufnya gimana? Kalian nggak usah bingung. Nah, sebenarnya untuk rumus teorema Pythagoras itu adalah sisi miring. Bentar ya. Sisi miring kuadrat itu adalah sisi yang tegak dikuadratkan ditambah sisi yang mendatar dikuadratkan. Rumusnya sebenarnya tuh ini ya. Oke ya. Sisi miring itu rumusnya adalah sisi yang tegak ditambah sisi yang mendatar. Jadi misal B-nya nanti butuh diganti di sini, C-nya diganti di sini, kamu nggak usah bingung. Nah, sementara sisi miring itu apa, Bu? Nah, sisi miring itu bukan sisi yang miring ya. Jadi sisi miring itu sisi yang ada di depan tanda siku-siku. Nah, sisi miring itu adalah sisi yang ada di depan tanda siku-siku. Nah, misal butuh balik gambarnya seperti ini. P, H, R. Nah, kamu lihat yang ada di depan tanda siku-siku adalah sisi H, maka sisi miringnya adalah sisi H. Terus, kemudian kalau butuh gambarnya gini. Kalau gambarnya seperti ini kan miring semua ya. Nah, yang ada di depan tanda siku-siku ini adalah sisi A. Maka sisi miringnya adalah sisi A. Kalau ini rumusnya berarti H kuadrat itu sama dengan P kuadrat ditambah R kuadrat. Untuk sisi tegak atau mendatarnya itu terserah kalian, dibolak-balik nggak apa-apa. Sisi mendatar ditambah sisi tegak itu nggak apa-apa. Sisi tegak tambah sisi mendatar juga nggak apa-apa, sama aja. Kalau ini sisi miringnya itu adalah A, maka rumusnya A kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi sisi miring itu nggak selalu simbolnya huruf C ya. Yang perlu kalian ingat, sisi miring itu adalah sisi yang ada di depan tanda siku-siku. Oke, untuk contoh soalnya. Nah, oke, Budwi punya contoh ini ya, satunya 3, sisi yang satunya 4, kemudian sisi yang selanjutnya Budwi beri simbol C atau Kak Budwi suruh nyari.
Nah, untuk mencari C kuadrat, maka karena di sini pas sisi miring, maka langsung aja C kuadrat. Rumusnya itu apa? Sisi yang tegak ditambah sisi yang mendatar. Sama-sama dikuadratkan. C kuadrat belum tahu. Kemudian sisi yang tegak 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, terserah kamu untuk 3 sama 4-nya. C kuadratnya tetap 3 kuadrat itu 3 kali 3 9 ditambah 4 kuadrat berapa? 16. C kuadrat itu adalah 25. Nah, di sini C kuadrat, sementara yang ditanyakan di sini adalah C. Maka untuk mencari C itu di akar. Akar dari 25 itu adalah 5. Oke. Kemudian contoh satu lagi. Nah, Bu Dwi punya segitiga siku-siku dengan sisi ini. Nggak jelas ya. Ada sisi 5, 13, kemudian kalian disuruh mencari P. Oke, karena di sini sisi miringnya ini adalah sisi miring ya, sisi yang ada di depan tanda siku-siku. Maka rumusnya gini. Ini hurufnya diberi simbol terserah kamu. Kalau butuh sini P, berarti butuh sini kasih I, di sini kasih R. Oke ya. Sisi miring rumusnya adalah I kuadrat itu sisi yang tegak ditambah sisi yang mendatar. 13 kuadrat, karena sudah tahunya ya. P-nya biarkan saja P, ditambah R-nya berapa? 5 kuadrat. 13 kuadrat itu adalah 13 kali 13 itu ada 169. Sama dengan P kuadrat, biarkan saja P kuadrat ditambah 5 kuadrat itu adalah 25. Kamu lihat di sini 169 itu adalah temannya 25. Maka 25 ikut pindah. 169 dikurangi 25 sama dengan P kuadrat ya. 144 sama dengan P kuadrat. Sama seperti tadi, biar ketemu P itu di akar. Akar dari 144 itu ketemu 12 cm. Ya, contohnya ini ya. Jadi yang perlu kalian ingat adalah sisi miring itu adalah sisi yang ada di depan tanda siku-siku. Tanda siku-siku itu tanda yang seperti ini. Di depannya berarti sisi miring. Di depannya berarti sisi miring. Di depannya berarti sisi miring. Oke ya. Rumusnya sisi yang miring itu sisi yang tegak dikuadratkan ditambah sisi yang mendatar dikuadratkan. Contohnya ini. Kemudian untuk contoh soalnya, tugas saja, tugas. Nah, oke ya. Nah, tugasnya ini. Bu Dwi punya segitiga siku-siku dengan sisinya yang pertama adalah 24, yang kedua 25, kemudian yang ketiga adalah X. Tugasmu adalah mencari sisi yang X. Nah, tugas ini dikumpulkan maksimal 1 kali 24 jam. Jadi, pengumpulannya maksimal besok hari Rabu tanggal 6 Januari jam 8.40. Yang mengumpulkan tugas Bu Dwi anggap itu sebagai, Bu Dwi ambil nilainya, selain itu Bu Dwi
anggap sebagai absen, jadi yang tidak mengumpulkan tugas Butwi anggap alfa untuk pembelajaran minggu ini. Ya, sekali lagi, tugas dikumpulkan paling lambat hari Rabu jam 8.40 langsung dikirim ke WA Butwi. Oke, tetap patuhi protokol kesehatan. Kalau nggak penting-penting jangan keluar rumah, tetap berdiam diri di rumah. Tetap jaga kesehatan, semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.